Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Ratih dan Bapak Farid. Selamat pagi, Pak. Oke, pada pagi hari ini Bapak Farid dan Ibu Ratih akan mencoba melakukan proses coaching pada pembelajaran di kelas. Kalau ada kelemahan bisa kita pelajari bersama-sama, nanti kita bisa mengobservasi, memperbaiki tindak lanjut ke belakangnya. Gitu nggih Bapak Farid dan Bu Ratih. Selanjutnya monggo Bapak Farid dan Ibu Ratih dimulai saja proses coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratih. Waalaikumsalam. Sehat Bu Ratih hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya Bu Ratih, saya kemarin dari Bu Ratih tidak ada, ternyata izin Bu ya? Iya. Katanya Bu Ani kemarin. Iya. Iya, makanya saya sekarang menyempatkan diri untuk bertemu Bu Ratih. Ada apa, Pak Farid? Ya, saya mencari Bu Ratih tentunya ada sesuatu yang ingin di-sharingkan. Ya. Ini mengenai siswa yang ada di kelas. Siswa tersebut bermasalahnya waktu pembelajaran saya, entah hanya saya saja atau guru yang lain juga, anak ini selalu saja tidur Bu. Seperti itu. Waktu saya menerangkan materi PJOK di sana, padahal materinya sudah menyenangkan di sana Bu. Saya berikan pembelajaran berdiferensiasi apa, tapi anak tersebut tidur, tapi saya nggak tahu Bu kenapa, masalahnya apa. Seperti itu Bu, masalah saya. Iya. Jadi masalahnya dari siswa, Pak ya? Dari siswa Bu. Yang selalu tidur ketika jam pelajaran. Itu Pak Farid sudah kira-kira apa yang sudah dilakukan Pak Farid untuk mengetahui kenapa anak ini sering tidur ketika pelajaran? Awalnya saya selalu berpikir memutar otak untuk gimana ya anak ini tidak tidur seperti itu lagi. Yang jelas saya harus tahu kenapa, penyebabnya apa, seperti itu. Jadi saya bingung sekarang Bu, mau gimana Bu menangani yang ini. Untuk upayanya saya hanya menegur saja Bu. Seperti itu. Jadi langkah awal Pak Farid menegur seperti itu ya. Ya. Kemudian setelah ditegur, apa reaksi dari murid tersebut? Reaksi untuk murid mungkin hanya sifatnya sementara, karena saya hanya menegurnya dengan cara halus ya pada waktu itu ya. Itu pun sementara, dia mengikuti terus tidur lagi Bu. Itu saya yang bikin saya kesel lah sampai sekarang. Itu ya hanya sementara berarti ya. Lalu dari langkah awal itu tadi sudah disampaikan juga perubahannya hanya sedikit Pak Farid ya? Sedikit Bu. Karena hanya sementara. Nah, juga diposisikan di skala angka 1 sampai 10, langkah awal Pak Farid itu di posisi angka berapa Pak Farid? Posisi angka 4 Bu, karena saya belum merasa berhasil. Kecuali saya berhasil, saya bilang angka 8 seperti itu. Jadi untuk kedepannya mungkin ada solusi, makanya ini tujuan saya bincang dengan Bu Ratih. Sebelum saya memberikan solusi, kira-kira dari Pak Farid sendiri untuk mencapai angka 10 itu apa seharusnya yang dilakukan? Ya, dari Pak saya Farid. inginkan Bu ya, dari saya ya. Saya berpikiran ingin memanggil anak tersebut ke ruang BK, entah ke ruangan yang paling nyaman di outdoor, dan memberikan pendekatan persuasif. Saya memberikan pemahaman ke anak itu. Saya identifikasi masalahnya apa, mungkin ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Apakah boleh Bu seperti itu? Boleh, malah sangat dianjurkan seperti itu. Oh, seperti itu Bu ya. Ya. Lalu selain melakukan pendekatan kepada murid, kira-kira ada hal lain lagi? Mungkin untuk langkah awal supaya ada perubahan, mungkin itu Bu yang ada di pikiran saya. Itu ya. Nah, seperti itu. Terus ada rencana kira-kira untuk Pak Farid ke depannya? Yang jelas ada lah Bu, sebelum pembelajaran saya minggu depan saya harus merencanakan untuk memanggil anak tersebut dan melakukan pendekatan tersebut. Oh iya, saya mohon maaf Bu, di pembelajaran itu saya juga emosi Bu, karena itu saya sampai mau memukul tapi saya teringat ini merdeka belajar tapi harus memukul, tapi kan tidak boleh seperti itu. Akhirnya saya
mengurungkan niat saya hanya mengancam dia untuk tidak naik kelas seperti itu. Apakah boleh? Kalau menurut saya, ancaman, hukuman itu seharusnya kita hindari, Pak Farid. Kita hindari ada itu kembali. Seharusnya kita ini melakukan sifat among, jadi menuntut anak kebahagiaan mereka. Jadi kalau ada hukuman, ancaman itu bertolak belakang dengan kurikulum Merdeka Belajar. Kalau saya boleh tahu, tadi Pak Farid sudah menyampaikan sempat emosi. Itu kenapa Pak Farid kok sampai emosi? Karena emosinya anak tersebut berulang kali saya peringatkan, tapi tetap saja begitu seperti Itu ya, sampai emosi. Padahal juga teman-temannya membantu saya untuk jangan tidur seperti itu, tapi tetap tidur. Ini saya ingin tahu masalah sebenarnya apa sih anak, apakah tidur terlalu malam atau gimana, saya juga ini belum tahu. Apakah ada upaya pendekatan ke wali murid atau ke lingkungan sekitarnya, mungkin seperti itu Pak Farid? Iya juga ya, bisa jadi setelah upaya yang pertama tadi untuk pendekatan wali murid bisa jadi tuh bagus sekali. Ya, saya rencanakan mungkin Bu ke depannya untuk ke wali murid. Jadi selain ke muridnya ke orang tua juga mungkin ya, untuk bisa mengontrol. Jadi dibuat rencana yang buat rencana ya. ke wali murid atau orang tua. Lalu dalam melaksanakan rencana tersebut, kira-kira Pak Farid akan melakukan sendiri kah atau dengan siapa? Yang jelas saya butuh kerjasama dengan semua rekan sejawat saya, rekan guru. Jadi kalau hanya saya satu orang yang bertindak, saya yakin tidak bisa. Dan untuk mengawali untuk pendekatan ke wali murid mungkin ya bisa saya sendirian dengan guru BK. Jadi kalau ada guru BK nanti bisa lah kita kolaborasi untuk lebih memperkuat kepada wali murid supaya anak tersebut ada perubahan. Seperti itu. Jadi perlu kolaborasi dengan teman sekolah atau guru BK seperti itu. Lalu dari rencana itu apa yang Pak Farid harapkan? Harapannya murid tersebut ya tidak tidur lagi waktu pelajaran, Bu. Dan ini pun saya perlu menanyakan kepada guru mapel lain mungkin ya. Takutnya tidak hanya pelajaran saya saja, Bu. Takutnya di pelajaran yang lain juga. Jadi perlu adanya kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Saya tanyakan nanti. Bagus sekali. Saya rasa cukup sekian ya kucing kita hari ini. Bagaimana setelah kita kucing ini, Pak Farid? Ya, setelah apakah saya masih kucing, bingung atau setelah dilakukan kucing seperti ini, saya merasa ada ini Bu ya, ada pikiran yang terang di sana karena ada Bu Rati juga sudah sharing memberikan solusi ya, membantu saya untuk memberikan solusi. Itu saya sangat bersyukur sekali ada teman seperti Bu Rati yang sudah menerima apa yang di-sharingkan saya. Seperti itu Bu Rati. Ya, bagus sekali Pak Farid. Untuk langkah berikutnya saya ingin mendengarkan nanti Pak Farid ya, hasil Pak Farid setelah melakukan rencana yang tadi disampaikan. Nanti kita bicarakan bersama lagi supaya kita sama-sama bisa memperbaiki masalah-masalah yang ada di sekolah kita masing-masing. Mungkin seperti itu Pak Farid ya. Ya, betul. Terima kasih Bu sudah siap lagi untuk menerima hasil nanti. Ya, tentunya dengan waktu yang tepat, di mana yang cocok Bu ya. Ya, Bu Rate, terima kasih sudah memberikan tanggapan atau menerima sharing saya, memberikan solusi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih Bu Rate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Farid dengan Ibu Ratih. Proses kucing hari ini yang Bapak Ibu lakukan sangat baik sekali karena proses fokus pada permasalahan itu sudah kelihatan dengan jelas, dan proses kemitraan kreatif
dapat memaksimalkan potensi. Saya lihat juga sudah dimunculkan di sini dengan baik. Menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan proses menjadi pencapaian pengembangan berikutnya itu sudah tampak jelas di sini. Jadi si Pak Farid dapat menemukan solusi-solusi sebelum dia itu merencanakan ini cara si A, nanti takut tidak berhasil, ada cara B, ada cara berikutnya yang mungkin lebih efektif dilakukan. Jadi proses itu sudah mencapai kemitraan kreatif maksimal dan mengembangkan potensi Bapak Farid di sini sudah sangat kelihatan apa yang dilakukan oleh Ibu Ratih sebagai coach. Asumsi fokus pada area yang dikembangkan itu sudah Bapak Ibu tadi sudah fokus pada apa yang permasalahan yang akan dipecahkan masalahnya, dan juga dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi. Jadi secara keseluruhan proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Ratih dan Bapak Farid saya rasa cukup baik. Kalau dari penilaian 1 sampai 10 itu berada di kisaran antara 9. Baik sekali. Terima kasih untuk waktu Ibu Ratih dan Bapak Farid untuk hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melakukan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.